Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan ke-9 ini kita akan eh, membahas tentang antrean atau disebut juga dengan queue. Ini masih dalam pembahasan linear linked list ya. Terusan dari kemarin kita belajar array, stack, dan kemudian sekarang antrian atau queue ini atau quick queue ini. Nah, mungkin kita sudah sering melihat konsep antrian di dunia nyata gitu ya. Biasanya kalau kita ingin membeli sesuatu, misalkan karena banyak, misalkan kita pergi ke Indomaret gitu ya, atau supermarket, kemudian kita memilih barang, lalu kita akan bayar, dan karena pelanggannya banyak, biasanya di kasir suka terjadi antrian. Itu kan ngantri ya seperti itu. Atau misalkan kita masuk ke ATM untuk mengambil uang gitu ya, kemudian karena yang mau ambil uang banyak, maka harus ngantri dulu. Atau misalkan di rumah sakit mau ngambil obat, ya praktek seperti itu gitu ya. Itu kan ada sistem antrian gitu ya. Atau misalkan di bank, kita ngambil antrian dulu, nanti dipanggil satu persatu. Nah, konsep antrian ini adalah memiliki prinsip yang dinamakan dengan PIPO gitu ya. PIPO ini adalah singkatan dari first in, first out atau pertama masuk, pertama keluar. Selain PIPO ada juga yang bilang sebagai FCFS atau first come, first serve gitu ya. Jadi pertama datang, pertama dilayani. Contohnya misalkan kita ke bank gitu ya. Kemudian kita ngambil antrian. Nah, yang pertama ngambil antrian pasti dia yang pertama dilayani, gitu kan. Nah, yang terakhir ngambil antrian pasti dia yang terakhir untuk dilayani. Itu seterusnya. Nah, itu adalah prinsip daripada antrean atau queue ini. Nah, kita baca dulu, struktur data atau antrean adalah bentuk khusus dari list linear dengan operasi pemasukan data hanya diperbolehkan pada salah satu sisi yang disebut sisi belakang. Quartile dan operasi penghapusan hanya diperbolehkan pada sisi lainnya yang disebut sisi depan. Nah, apa itu tail atau ekor dan apa itu head? Nanti kita lihat di sini. Apa itu? Nah, di sini pada pendeklarasian antriannya itu kan berarti dalam mengantri itu kan harus ada tempat untuk mengantrinya. Kita analogikan dulu, harus ada tempat untuk mengantrinya. Nah, tempatnya itu disebut dengan indeks. Indeks untuk mengantrinya. Nah, indeks itu dimulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5. Kapasitasnya tergantung berapa jumlah max size yang kita tentukan. Max size itu berarti berapa jumlah kuota penuh yang kita tentukan untuk data bisa masuk ke dalam antrian tersebut. Nah, kalau dari gambar ini jumlah data yang bisa masuk sekitar 6, yang dimulai dari indeks ke 0. Itu kan, indeks ke 0 masuk ke data 1, indeks ke 1 masuk data kedua, indeks kedua masuk data ketiga, dan seterusnya sampai dengan indeks kelima yang masuk nanti data ke-6. Nah, kalau semua datanya sudah terpenuhi, berarti ini kuota antriannya sudah penuh. Nah, di dalam antrian itu ada yang dinamakan dengan head dan ada yang dinamakan dengan tail. Head itu adalah kepalanya, artinya orang yang pertama ngantri. Kalau tail itu orang yang terakhir ngantri. Itu. Nah, kalau di dalam kuota antrian ini, berarti orang yang pertama ngantri, dia akan masuk ke yang pertama, yang di sini, yang di 0. Oke. Kalau yang terakhir, dia akan masuk ke yang kelima. Nah, saya analogikan misalkan seperti ini. Kita hapus dulu. Nah, ini adalah head-nya, kemudian ini adalah tail-nya. Lalu ini adalah tempat di mana data nanti mengantri dari mulai indeks ke-0 sampai indeks ketiga. Nah, di sini saya menentukan dari data ini maka kita bisa mengetahui bahwa di sini memilih ada max size-nya gitu ya. Saya tentukan di sini max size-nya atau ukuran antriannya nanti sekitar 4. Ya, 1, 2, 3, 4. Dari mulai indeks ke 0 sampai dengan indeks ketiga. Nah,
kita sudah mengetahui nih dari ilustrasi ini bahwa max size-nya itu adalah 4. 1, 2, 3, 4. Nah, sedangkan dari ilustrasi ini kan belum ada data yang masuk sama sekali. Nah, di dalam antrian itu kita harus tahu ketiga dulu nanti ya. Yang pertama, kita harus bisa menentukan max size-nya. Yang kedua, kita harus tahu nilai dari head dan juga tail-nya yang ketiga. Gitu. Nah, sekarang di sini saya sudah menentukan max size-nya itu adalah 4. 1, 2, 3, 4. Nah, kemudian nilai dari head-nya itu berapa? Nilai dari head-nya itu adalah min 1. Lalu nilai dari tail-nya juga adalah min 1. Kenapa nilai head-nya min 1? Kenapa nilai tail-nya adalah min 1? Karena jika data di dalam antrian itu kosong, maka head dan tail itu memiliki nilai default adalah min 1. Gitu ya. Jadi jika data dalam antriannya itu kosong, maka si head dan tail memiliki nilai default, yaitu min 1. Nah, kemudian jika di sini saya memasukkan sebuah data, gitu misalkan, saya di sini memasukkan sebuah data, ini misalkan. Nah, berarti kan sekarang sudah ada data 1 masuk ke dalam antrian ini. Nah, maka si head dan tail ini nilainya akan berubah. Gitu, nanti ya akan berubah menjadi 0. Lalu tailnya juga akan berubah menjadi 0. Gitu. Jadi si head sama di si tailnya, si headnya akan berpindah ke indeks yang ke 0. Si tail juga akan berpindah ke indeks yang ke 0. Nah, kemudian saya masukkan lagi satu data. Jadi datanya ada 2. Ada 2 orang yang ngantri. Nah, maka si headnya tetap 0, si tailnya nanti akan berubah menjadi 1. Nah, begitu sampai seterusnya. Gitu ya. Kalau misalkan sampai dengan tail keempat. Nah, kemudian kalau misalkan saya sudah membuat 2 nih, lalu saya hapus 1, si indeks yang 0. Karena kan first in, first out ya. Yang pertama masuk adalah yang ini, kemudian berarti yang harus dikeluarkan, yang bisa dihapus adalah yang ini dulu. Berarti ini dihapus. Tab. Headnya tetap 0, lalu sini, si indeks yang pertama, dia akan berpindah ke sini. Si tailnya akan kurangi min 1, jadi 0. Maka tail dan headnya akan memiliki nilai yang sama lagi. Gitu. Lalu saya hapus lagi, misalkan, nah maka si headnya itu akan berubah nilainya menjadi min 1 dan tailnya juga akan berubah menjadi min 1. Gitu. Jadi kalau nambah 1 ditambah. Kalau misalkan ada data masuk 1, maka akan ditambah 1. Kalau ada data yang keluar 1, maka akan dikurangi dengan 1. Nah, di dalam operasi Q itu ada beberapa operasi yang sering digunakan. Yang pertama adalah pick. Ini digunakan untuk mendapatkan elemen yang terdapat pada posisi terakhir tanpa menghapus elemen tersebut. Artinya kita ingin mengetahui posisi terakhir dari antrian itu berapa. Itu menggunakan fungsi pick. Lalu yang kedua ada isEmpty. Ini untuk memeriksa apakah antrian kosong atau tidak. Kemudian size, ini adalah untuk mengetahui ukuran atau jumlah dari item yang ada di dalam antrian. Lalu enqueue adalah untuk menambahkan antrian, dan dequeue adalah untuk menghapus antrian. Kita mulai dari inisialisasi head-nya dulu. Nah, inisialisasi head ini digunakan untuk membentuk dan menunjukkan awal terbentuk suatu antrian, gitu ya. Itu dengan menginisialisasi si kepala antriannya. Itu. Nah, di sini kita lihat nih, the def init self. Init ini kalau di dalam Python ini sebagai konstruktor ya. Jadi semuanya itu bermula dari sini. Gitu. Self head sama dengan not head, self head sama dengan size 0. Ini kita menginisialisasi bahwa si kepalanya itu nanti akan berada di posisi ke 0. Gitu. Jadi kepalanya akan pertama yang di sini. Itu antrian pertama kali nanti akan masuk di posisi yang indeks ke 0 ini, dan di sini ada max size-nya yaitu sekitar 8 atau 9 gitu ya. Nah, kemudian ada lagi fungsi isEmpty. Itu untuk memeriksa apakah antrian ini penuh ataupun kosong. Gitu ya, itu dengan menggunakan isEmpty. isEmpty atau untuk menentukan apakah kosong atau tidak. Head adalah tanda untuk kepala antrian, elemen pertama dalam antrian yang tidak akan berubah-ubah. Pergerakan pada antrian terjadi dengan penambahan elemen antrian ke belakang. Gitu ya. Jadi, nanti saat kita menambahkan sebuah data di dalam antrian, si head-nya itu tidak akan berubah. Gitu. Akan tetap 0 atau min 1. Nah, yang berubah nanti
adalah si ekornya atau si tailnya. Nanti akan berubah menjadi 0, 1, 2, 3, 4. Gitu. Kalau headnya masih tetap, kalau misalkan ada datanya berarti 0 gitu ya. Kalau misalkan tidak ada datanya berarti min 1. Gitu. Nah, ini untuk mendeklarasikan dalam Python. Dengan perintah def is empty self return akan mengembalikan nilai 0 gitu ya. Kalau di dalam fungsi nanti tidak akan satu-satu sih kalau misalkan teman-teman bikin program antrian ini gitu ya dalam fungsi struct ataupun function, nantinya itu akan biasanya menggunakan rumus if gitu ya. Jika antrian kosong gitu, misalkan mau menambahkan jika antrian kosong, misalkan mau menambahkan data gitu, menambahkan data ke dalam antrian kan kita harus ngecek dulu apakah si antriannya kosong atau tidak gitu. Nah, nanti bisa dikombin tuh, dikombinasikan antara perintah is empty sama enqueue sama dequeue gitu. Nah, kemudian ada fungsi pick adalah untuk melihat apakah ada antrian yang kosong atau tidak gitu ya, untuk melihat nilai terakhir dari antrian itu berapa dan apakah masih ada yang kosong ataupun tidak. Itu menggunakan fungsi pick. Seperti ini, res exception pick from empty stack return self head next step gitu ya. Jadi ini adalah definisinya di dalam Python. Nah, kemudian ada fungsi enqueue. Enqueue ini adalah untuk menambah elemen ke dalam antrian. Penambahan elemen selalu dilakukan pada elemen paling belakang. Penambahan elemen selalu menggerakkan variabel tail dengan cara menambahkan tail terlebih dahulu. Sama seperti ilustrasi tadi di awal gitu ya. Misalnya tadi kan di sini ada indeks dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai maksimalnya itu 8. Nah, di sini kan asalnya 0, kosong gitu si datanya. Kemudian kita menambahkan data. Tipe datanya integer. Itu kita menambahkan angka 4 di head yang pertama, maka si headnya akan berubah menjadi 0. Dan tailnya juga harusnya berubah menjadi 0 gitu. Kemudian kita menambahkan satu data lagi yaitu 45. Maka otomatis si headnya itu akan tetap 0. Kemudian si tailnya itu akan berubah 0 plus 1 menjadi 1. Gitu. Lalu di sini ditambahkan lagi 1. Oke, berarti yang tadinya 1 plus 1, si tailnya itu akan berubah menjadi 2. Kita tambahkan lagi 8. Berarti tadi kan tailnya 2 ya. Dan tambah lagi 8, maka menjadi 3 nih. 2 tambah 1 sama dengan 3. Nah, itu adalah fungsi enqueue. Jadi setiap yang masuk tambah 1 gitu. Jadi nilai tailnya akan terus-terusan berubah. Sedangkan si nilai headnya tetap sama, yaitu 0. Gitu. Dan definisinya seperti ini. Di dalam program Python. Def enqueue self value gitu ya, node value. Nah, lihatnya di sini nih, self size plus 1. Jadi node next selanjutnya gitu ya, nanti akan diisi node text itu nanti akan diisi dari self head. Artinya self head itu data yang sudah ada saat ini. Nah, nanti next selanjutnya nanti si self head next-nya ini akan diisi dari node. Node-nya itu berarti nilai awalnya itu berapa, yang node ini didapatkan dari nilai palu atau nilai awalnya. Nah, self size itu plus 1 gitu. Jadi nilai awal akan ditambah dengan 1. Seperti yang tadi, jadi si tailnya akan berubah menjadi terus-terusan bertambah 1. Tuh. Kemudian ada dequeue adalah untuk menghapus elemen terdepan atau dari antrian gitu ya, untuk menghapus antrian mulai dari head-nya gitu yang dihapusnya. Dengan cara menggeser semua elemen antrian ke depan dan mengurangi tail dengan 1. Walaupun yang keluar itu head-nya yang pertama masuk, tapi tetap yang dikurangi nanti si tail-nya karena si datanya akan bergeser itu. Nah, contohnya seperti ini. Nah, tadi kan ada 4 ya. Tadi ada 4, 4, 5, 1, 8. Nah, kemudian kita hapus si head-nya 1, yaitu data 4. Nah, maka otomatis si 45 akan menempati head yang ke-0. Si 1 akan menempati posisi di sini, dan 8 akan posisi di sini. Maka, yang tadi tail-nya adalah 3, karena sekarang udah dihapus 1, dan si posisinya bergeser, si 45 jadi ke head 0, maka otomatis si 8 juga, si tail-nya akan bergeser.
dari 3 menjadi 2. Seperti itu. Itu adalah fungsi dari equi, gitu ya, untuk menghapusnya. Nah, lalu ada lagi fungsi size, yaitu digunakan untuk mengetahui banyak elemen atau data yang ada di dalam list. Seperti itu. Jadi ini adalah untuk mengetahui nilai di dalam antriannya itu ada berapa. Nah, prosesnya adalah seperti ini.